Aku yang sah jadi istrinya, tapi malam pertamanya justru sama ibuku sendiri. Aku masih bisa mencium bau bunga melati itu. Bunga yang disusun oleh tanganku sendiri ditemani ibu yang terus tersenyum dari balik jendela kamar. Katanya, kamar pengantin harus diberi harum yang suci dan menenangkan agar malam pertama jadi momen paling indah untuk dikenang seumur hidup. Bodohnya aku percaya pada semua itu. Percaya pada senyuman ibu, percaya pada cinta suamiku, dan percaya bahwa malam itu akan menjadi milikku. Malam kami. Aku duduk di ranjang sambil menatap pintu. Rambutku disanggul sederhana, pakaianku tipis dan rapi, dada berdebar seperti gadis yang baru mengenal cinta. Waktu berjalan, jam dinding berdetak pelan. Tapi dentingnya terdengar memekakan telinga karena dia tak kunjung datang. Lampu kamar hanya menyala remang. Seharusnya menenangkan, tapi bagiku malah menakutkan karena aku sendirian, karena suamiku tidak juga datang. Kupeluk lututku sendiri, kupandangi jam lagi, hampir pukul 1 dini hari. Sudah 5 jam sejak pesta selesai. Sudah 5 jam sejak aku menunggu dia menyentuh gagang pintu itu dan masuk dengan tatapan penuh kasih sayang. Tapi yang kutemui hanya sunyi, hanya diam, hanya denting jam yang seolah menertawakan harapanku. Kupikir mungkin dia kelelahan, mungkin dia tertidur, atau mungkin aku yang terlalu berharap. Tapi bukankah ini malam pertama kami? Bukankah ini malam yang seharusnya jadi milik kami berdua? Kupaksakan senyum. Kubaringkan tubuhku di ranjang dan berharap esok pagi dia akan memberi alasan yang masuk akal. Tapi pagi itu, yang kudapatkan hanyalah kebingungan dan air mata yang hampir tak bisa kutahan. Dia datang mengetuk pintu saat matahari sudah tinggi. Wajahnya lelah, matanya merah, bukan karena bangun tidur, tapi karena habis menangis. Aku tahu jelas perbedaan itu karena aku pun sering menangis diam-diam saat rindu ayah dulu. "Maaf," katanya pelan tanpa menatapku. "Kenapa?" tanya aku dengan suara gemetar. Dia tidak menjawab, hanya memelukku, tapi bukan pelukan seorang suami yang baru saja melewati malam pertamanya. Pelukannya dingin, terlalu sopan, seperti pelukan belas kasihan. Hatiku retak, tapi bibirku memaksa senyum. Aku hanya diam, karena dari kecil aku diajari untuk sabar. Sabar menghadapi ayah yang selingkuh, sabar melihat ibu menangis setiap malam, sabar ketika keluarga lain menertawakan rumah tangga kami yang retak. Dan sekarang, sabar menghadapi suami sendiri yang entah mengapa tidak menyentuhku di malam pertama. Hari-hari berikutnya aku mencoba menganggap semuanya baik-baik saja. Aku buatkan sarapan setiap pagi, aku cium tangannya setiap dia pulang, aku ikut senyum kalau ibu datang membawakan makanan dan cerita-cerita kecil tentang tetangga yang menikah muda. Tapi di antara semua rutinitas itu ada sesuatu yang berubah. Atau mungkin aku baru menyadari setelah seminggu. Ibuku. Ya, ibuku. Dia berubah. Sangat berubah. Bukan jadi galak, justru sebaliknya terlalu lembut, terlalu perhatian, tapi bukan padaku, melainkan ke Rafdan. Setiap kali Rafdan duduk di ruang tamu, ibu selalu menyusul, membawakan teh, membetulkan kerah bajunya, bahkan sesekali menyentuh bahunya sambil tertawa kecil seperti remaja yang jatuh cinta. Aku perhatikan semua itu dari dapur, mataku menggercap. Berusaha berpikir positif, tapi dalam hati aku merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Mel, kamu jangan banyak cemburu. Lelaki itu tidak suka diatur, kata ibu suatu malam saat aku bercerita soal Rafdan yang semakin dingin. Aku hanya tersenyum hambar, padahal aku tahu aku bukan cemburu, aku curiga. Tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Hingga malam itu datang, malam di mana semua bayangan kelam dalam pikiranku berubah jadi kenyataan yang lebih buruk dari mimpi buruk. Aku pulang dari minimarket setelah beli sabun mandi. Rumah gelap, tak ada suara, tapi pintu belakang terbuka sedikit. Kupikir ada tikus, jadi aku masuk pelan-pelan. Tapi suara lirih dari dalam kamar tamu membuat langkahku terhenti. Suara desah, suara nafas terburu-buru, suara bisikan yang tak asing, suara Rafdan, dan suara ibu. Langkahku lemas, tapi aku tetap berjalan. Ku tarik pintu itu perlahan, dan saat pintu terbuka, mereka keluar. Mereka berdua, Rafdan dan ibuku. Wajah mereka pucat, keringat menetes, baju mereka tidak rapi, dan mereka menatapku seperti anak kecil yang tertangkap mencuri kue. Aku cuma bantuin dia cari. Rafdan tak melanjutkan. Ma, kenapa dari kamar itu? Tanyaku dengan suara yang bahkan aku sendiri tak kenal. Ibu menatapku, wajahnya tak lagi kaget tapi tenang, dingin. Jangan pernah tanya hal yang bisa menghancurkan dirimu sendiri, Mel. Aku ingin menamparnya saat itu juga, tapi tanganku gemetar, kakiku nyaris roboh. Aku kembali ke kamar, kunci pintu dan menangis seperti anak kecil yang kehilangan semua mainannya sekaligus. Besok paginya, aku terbangun dengan mata sembab, tapi ibu tetap menyapaku seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Rafdan menghindari tatapanku dan aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Beberapa hari kemudian ibu mulai sering mengeluh mual. Kadang muntah pagi-pagi. Aku sempat berpikir mungkin dia masuk angin atau kena mah. Tapi tubuhnya juga mulai berubah. Wajahnya lebih pucat tapi tubuhnya lebih penuh. Dan saat aku masuk ke kamarnya untuk menaruh makanan, aku melihat sebuah test pack tergeletak di meja. 2 garis merah, jelas, tegas. Aku membeku, dunia seperti berhenti. Aku tahu garis itu, aku tahu apa artinya, tapi aku berharap, tolong Tuhan, aku mohon, jangan bilang itu milik ibuku. Tapi harapanku terkubur ketika ibu masuk ke kamar dan melihatku memegang test pack itu. Aku menatapnya. Dia tak berkata apa-apa, hanya mendekat dan mengambil benda itu dari tanganku pelan. Jangan bilang siapa-siapa dulu ya Mel. Ibu belum siap cerita ke siapapun. Aku terdiam. Hatiku terasa seperti diremas dari dalam, nafasku sesak. Aku mencoba bicara, tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kata. Siapa? Dia tak menjawab, tapi senyumannya perlahan muncul. Senyum yang sangat mirip dengan senyumku sendiri. Senyum yang dulu kupakai untuk menyembunyikan luka, kini senyum itu dipakai ibuku untuk menyembunyikan dosa. Dan dari sanalah neraka yang sebenarnya dimulai. Hari itu matahari seperti enggan bersinar. Udara mendung terasa lebih dingin dari biasanya, atau mungkin memang hatiku yang sudah mulai membeku. Aku pulang lebih awal dari rumah sakit karena kepala terasa berat. Pikiran pun tak tenang sejak semalam. Entah kenapa, aku merasa
Ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini, sesuatu yang tak beres. Langkahku pelan menapaki lantai ruang tengah, tak ada suara. Rumah terlalu hening, aku membuka sepatu, menggantung jas putihku di gantungan dekat tangga, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air. Dan di sanalah semuanya mulai pecah, seperti kaca yang dibanting dengan keras tanpa aba-aba. Sebuah benda kecil, tespek, masih basah, baru dipakai, diletakkan sembarangan di atas meja dapur yang biasanya bersih. 2 garis merah, jelas. Aku mematung, jantungku langsung berdegup tidak karuan. Aku belum pernah melihat benda itu sebelumnya. Tapi aku tahu artinya. Aku sendiri seorang perawat. 2 garis merah itu bukan hanya berarti positif, tapi juga mimpi buruk. Karena aku tahu jelas, itu bukan milikku. Tanganku gemetar saat mengambil tespek itu, memperhatikannya sekali lagi. Masih baru, hasilnya masih terang. Pikiranku langsung melayang ke sepupuku, Desya, yang beberapa hari ini memang sedang sering datang menginap. Dia anak SMA, kadang ceroboh. Mungkin itu miliknya. Kuhampiri dia di kamar atas yang memang biasa dia pakai kalau menginap. Desya, kamu pakai ini? Tanyaku sambil menunjukkan tespek itu dengan nada selembut mungkin. Dia langsung melotot lalu menggeleng cepat. Bukan, Kak Mel, sumpah, bukan punyaku. Aku tahu itu tespek, tapi itu tadi pagi aku lihat Bu Rintika keluar dari kamar bawa itu. Dunia seperti berhenti berputar. Aku hampir tidak bisa berdiri. Langkahku mundur perlahan, mulutku terasa kering. Nafasku tercekat. Detik itu juga lututku ingin jatuh, tapi aku paksa tubuh ini tetap tegak. Desya buru-buru menghampiriku. Kak Mel, kamu gak apa-apa? Serius? Aku kira kakak yang tahu. Aku tak menjawab, hanya tersenyum pahit, lalu meninggalkan Desya begitu saja. Kaki ini berjalan seperti tanpa arah, tapi hati tahu kemana harus melangkah. Kamar Mama. Pintu itu kutarik pelan, tak terkunci. Mama sedang duduk di depan kaca, menyisir rambutnya. Wajahnya datar, tapi mata itu sembab, seperti baru menangis. Ma, suaraku tercekat. Ia menoleh lalu tersenyum. Sudah pulang, Mel? Aku berjalan mendekat. Tanpa basa-basi, langsung kutanya dengan suara yang nyaris pecah. Mama hamil? Tangannya berhenti menyisir. Cermin tak lagi dipandang. Ia hanya menunduk, tak menjawab. Tapi matanya mulai berkaca. Pelan-pelan air mata itu jatuh tanpa suara, dan itu sudah cukup untuk menjawab semuanya. Tubuhku bergetar, satu tarikan nafas sebelum neraka itu pecah di mulutku. Kau tidur dengan suamiku, Ma? Tanyaku lirih. Aku bahkan tak tahu masih bisa berbicara. Mama hanya menangis. Tapi tak ada bantahan, tak ada sangkalan, tak ada usaha sedikit pun untuk membela diri. Aku membeku, nafasku pendek-pendek, aku merasa seperti disayat dari dalam. Kau tidur dengan suamiku di malam pertama kami? Tangisku pecah. Aku jatuh berlutut. Lututku seolah tak mampu lagi menopang semua beban yang baru saja dilemparkan padaku. Aku masih ingat betul malam itu, malam saat aku menunggu Rafdan di kamar. Malam pertama kami setelah sah menjadi suami istri. Malam yang seharusnya jadi awal dari segala impian. Tapi dia tidak pernah datang malam itu, dan ternyata dia datang ke kamar ibuku. Kenapa? Kenapa Mama tega? Isakku.
Saat itu juga Rafdan masuk ke kamar tergopoh-gopoh seolah mendengar suara tangisku. Wajahnya pucat, nafasnya memburu. Ia langsung mencoba memelukku, tapi ku tepis sekeras yang ku bisa. Aku bisa jelaskan, Mel, ini semua cuman kesalahan. Aku gak sadar, aku mabuk malam itu. Mabuk. Aku memandangnya dengan mata bengkak dan luka yang tak bisa ditutup lagi. Mabuk, dan kau masuk ke kamar ibuku? Aku kira itu kamu. Dia pakai gaunmu, ucapnya pelan. Dan saat itulah semuanya benar-benar berakhir. Mama mengangkat wajahnya, menatap Rafdan dengan tenang. Lalu ia membuka mulut dan berkata dengan suara yang seolah-olah bukan berasal dari ibu yang pernah melahirkanku. Aku tak pakai gaunnya, Rafdan. Waktu berhenti. Aku sadar, aku tahu yang kulakukan dan aku menikmatinya. Dek, bagai ditusuk ribuan jarum. Aku menjerit. Air mataku sudah tak bisa dibendung. Rasanya ingin mati saja detik itu. Tangan gemetar, tubuhku panas dingin dan dunia seperti terbalik. Tanpa kusadari, tanganku menghantam meja kayu di sebelah ranjang. Brak! Gelas pecah, tapi aku tak peduli. Aku menatap mereka berdua, orang yang dulu kupanggil suami dan wanita yang kupanggil ibu, dengan pandangan penuh luka. Kenapa kalian tega? Kenapa? Jeritku histeris. Rafdan terdiam, Mama menunduk. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang ada, berjalan limbung keluar kamar. Tapi sebelum kututup pintu, ku dengar suara Rafdan dari belakangku. Aku mencintaimu, Mel, tapi aku juga tak bisa berhenti mikirin dia. Suara pintu itu kututup sekeras mungkin, lebih keras dari suara jantungku yang pecah malam itu. Aku pikir meninggalkan rumah akan membuat lukaku sembuh. Tapi ternyata luka itu justru tumbuh lebih dalam saat aku jauh dari mereka. Aku tinggal di rumah indekos kecil di pinggiran kota, berusaha membangun kembali diriku yang hancur. Tapi malam-malamku tetap dipenuhi mimpi buruk. Mimpi tentang malam pertama yang tidak pernah terjadi. Tentang ibuku yang mengenakan gaunku. Tentang Rafdan yang memanggil namaku, tapi menyentuh tubuh orang lain. Setiap pagi, aku memaksakan diri bangun, berdiri, dan bekerja seperti biasa. Tapi tubuhku sering gemetar sendiri, jiwaku seperti pecah jadi serpihan-serpihan kecil. Aku tidak tahu harus benci pada siapa dulu, ibuku, suamiku, atau diriku sendiri. Kadang aku menatap cermin sambil bertanya, apa aku terlalu baik sampai mereka berani sejahat itu? Atau aku terlalu lemah untuk dihargai? 3 bulan sejak aku pergi dari rumah, kabar itu datang. Ibuku melahirkan seorang bayi laki-laki. Aku tidak berniat datang, apalagi menjenguk, tapi dunia memang selalu punya cara kejam untuk menarik kita kembali ke luka yang belum kering. Hari itu, aku mengantar obat darurat ke rumah sakit tempat ibuku melahirkan. Kebetulan aku bekerja sebagai asisten apoteker. Aku tak tahu kalau dia dirawat di sana. Hingga saat aku melewati ruang bersalin, aku mendengar nama itu disebut oleh salah satu perawat. Bu Rintika, pasien yang habis lahiran anak laki-laki semalam. Langkahku terhenti. Perasaanku langsung berkecamuk. Aku tak ingin tahu, aku tak ingin peduli, tapi rasa penasaran atau mungkin rasa sakit yang belum tuntas membawaku melangkah pelan ke ruang bayi. Dari balik kaca, aku melihat deretan box mungil. Semuanya sama, bayi-bayi polos yang belum tahu apa-apa tentang dunia. Tapi mataku berhenti pada satu box, bayi laki-laki dengan wajah yang tak asing. Matanya
bulat seperti milik Rafdan. Hidungnya melengkung tajam seperti yang dulu membuatku jatuh cinta. Pipinya, rahangnya, bahkan senyumannya, semua seperti Rafdan saat masih muda. Aku menahan nafas, tanganku meremas dada sendiri. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum. Anak itu, anak dari ibuku sendiri. Tapi wajahnya adalah wajah cinta pertama sekaligus penghancur hidupku. Air mataku jatuh tanpa izin. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin menghancurkan kaca itu. Tapi aku hanya berdiri diam. Tubuhku gemetar hebat. Aku mundur perlahan dan berlari keluar dari rumah sakit. Dunia seperti berputar. Aku hampir muntah di parkiran. Seminggu kemudian, aku mengemas barang. Aku ingin pindah ke kota. Aku sudah tak sanggup tinggal di tempat yang tiap sudutnya mengingatkanku pada mereka. Tapi saat sedang mengepak koper, aku menemukan sebuah laci tua di pojok ruangan. Laci itu milik ibuku. Aku membawanya saat pergi karena menyangka isinya hanya dokumen lama. Tapi saat kubuka, ada sebuah amplop coklat lusuh. Di atasnya tertulis, "Untuk Rintika dari Raffi." Tanganku bergetar saat menarik keluar isi surat itu. Aku membaca setiap barisnya perlahan, dan isi surat itu seperti palu godam yang menghantam kepala dan jantungku sekaligus. "Ik, kau tega. Aku mencintaimu, tapi kau justru tidur dengan sahabatku sendiri. Anakmu, Rafdan. Dia bukan cuma anak sahabatku, tapi juga hasil dari pengkhianatanmu yang lama. Kau pikir aku tak tahu? Aku diam karena aku cinta, tapi sekarang aku pergi dan jangan pernah cari aku lagi." Aku membaca ulang baris itu berkali-kali, kepalaku seperti ingin pecah, tanganku mencengkram pinggir koper. Rafdan bukan cuma mantan suamiku, tapi juga anak dari ayah yang berbeda. Dan jika surat ini benar, Rafdan adalah anak dari sahabat ayahku. Berarti aku dan dia punya darah yang sama. Berarti aku telah menikahi saudaraku sendiri. Aku memejamkan mata. Jantungku berdetak terlalu keras. Nafasku memburu, dunia berputar, tubuhku ambruk di lantai. Mereka tak hanya mengkhianatiku, mereka menipuku sejak awal. Ibuku tahu semuanya, tapi dia tetap membiarkan pernikahan itu terjadi. Bahkan dia yang paling sibuk menyiapkan acara. Aku masih ingat betapa dia menangis haru saat aku duduk di pelaminan. Sekarang aku tahu, itu bukan tangisan bahagia, tapi tangisan dosa. Aku mencoba menghubungi ayah tiriku, suami baru ibuku. Tapi dia tak pernah menjawab. Aku ingin bertanya, apakah dia tahu soal ini? Tapi bahkan jika tahu, apa gunanya sekarang? Pagi harinya, aku kembali ke rumah ibu. Aku ingin konfrontasi. Aku ingin jawaban. Tapi yang kubuka bukan pintu kebenaran, melainkan gerbang neraka yang lebih dalam. Ibu sedang menggendong bayinya. Dia tersenyum saat melihatku. "Amel, kamu pulang," ucapnya pelan. Aku tidak menjawab. Aku duduk dengan nafas yang berat. "Ma, aku tahu semuanya," kataku datar. "Aku tahu siapa Rafdan sebenarnya." Ekspresi wajah ibu berubah. Tangannya yang menggoyang-goyangkan bayi jadi kaku. Aku baca surat dari ayah, surat dari Pak Raffi. Ibu terdiam. Lalu perlahan dia menatapku dengan mata merah. "Ayahmu, dia pengecut. Dia pergi karena tak bisa terima kenyataan. Aku memang bersalah, tapi bukan aku yang memulai."
Kau tetap tidur dengan suami anakmu, Ma, ujarku pelan, nyaris berbisik. Dan kau tahu dari awal aku dan Rafdan satu darah. Tapi kau tetap biarkan kami menikah. Ibu menatapku, bibirnya bergetar, tapi bukan air mata yang jatuh, melainkan kata-kata yang lebih menusuk. Karena aku ingin kau merasakan apa yang dulu aku rasakan. Aku terhenyak, nafasku berhenti. Aku dulu dibohongi, ditinggal saat hamil. Aku dibuang oleh semua orang, tak ada yang peduli padaku, termasuk kamu, Amel. Kamu selalu membanggakan dirimu sendiri, jadi dokter kecil, jadi siswa terbaik, dan melupakan ibumu yang berjuang sendirian. Sekarang, kamu tahu rasa sakitnya dikhianati. Aku berdiri, lututku lemas, tapi aku menatapnya tajam. Kau bukan korban, Ma. Kau monster. Aku berjalan ke pintu, tapi sebelum keluar, aku sempat melihat Rafdan berdiri di belakang pintu. Diam, mendengarkan semuanya. Wajahnya hancur, tapi aku tak peduli. Kalian pantas mendapatkan satu sama lain. Aku keluar dari rumah itu dan bersumpah tak akan kembali. Tapi saat aku menyeberang jalan dengan rumah, suara klakson memekakan telinga. Dan dalam sepersekian detik, semuanya gelap. Aku berdiri di depan rumah itu lagi. Rumah masa kecilku, tempat aku tumbuh, jatuh cinta, dan akhirnya dihancurkan dari dalam. Tapi kali ini aku datang bukan sebagai anak, bukan sebagai istri. Aku datang sebagai luka yang sudah memilih untuk tidak berdarah lagi. Ketika pintu terbuka, ibu langsung berdiri. Tubuhnya terlihat lebih kurus. Wajahnya tampak letih, tapi sorot matanya masih sama. Campuran bersalah dan berharap dimaafkan. Di belakangnya, Rafdan berdiri mematung sambil menggendong bayi itu. Anak hasil dari malam terkutuk mereka. Aku tidak menunggu mereka berbicara. Aku mengulurkan map coklat di tanganku. Ini akte lahir anak kalian. Sudah kebetulkan namanya, tanpa mencantumkan namaku, tanpa jejak sedikit pun. Aku bayar sendiri biayanya, aku urus semuanya sendirian. Aku hanya ingin anak ini tak hidup dalam kesalahan yang bukan miliknya. Ibu menahan nafas, tangannya ingin meraih map itu bersamaan dengan tanganku, tapi aku mundur setengah langkah. Sentuhannya bukan lagi sesuatu yang aku cari. Dia bukan pelindungku lagi. Dia adalah luka yang menyamar jadi rumah. Jangan salah paham, ucapku pelan, tapi tajam. Aku datang bukan karena aku memaafkan, tapi karena aku ingin luka ini berhenti di aku. Aku tak mau anak ini menanggung dosa kalian. Tangis pecah, bukan dari ibu, bukan dari bayi itu, tapi dari Rafdan. Amel, maaf, katanya terbata. Aku sudah kehilangan segalanya. Aku tak bisa maafkan diriku sendiri, tapi tolong, jangan pergi begini. Aku menatap wajahnya. Wajah yang dulu kucintai, wajah yang dulu kubayangkan akan menemaniku menua. Tapi kini, bahkan melihatnya pun terasa menjijikkan. Maaf, aku tertawa ketir. Kau baru ingat kata itu sekarang, setelah kau tidur dengan ibuku sendiri di malam pertama kita. Setelah kau jadikan aku bahan tertawaan semesta. Ibu menangis, tapi aku tahu tangis itu bukan penyesalan. Itu tangisan karena harapan mereka padaku mulai runtuh. Mungkin mereka berharap aku akan tinggal. Aku akan tetap jadi anak yang sabar, istri yang diam, perempuan bodoh yang bisa disuapi maaf dengan janji-janji murahan. Amel, ibu memanggil pelan. Aku menoleh, kali ini tajam. Jangan panggil aku begitu lagi. Kau bukan ibuku. Kau wanita yang kebetulan melahirkanku, tapi tak layak disebut ibu. Dan Rafdan, jangan pernah kau anggap aku ini mantan istrimu. Kita tak punya hubungan lagi. Tidak cinta,
tidak darah. Seketika ruangan itu hening, seolah waktu ikut membeku bersama kalimatku. Bahkan bayi itu pun diam, seolah mengerti bahwa di ruangan ini sedang ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan kata-kata. Aku melangkah pergi, tapi sebelum kaki benar-benar menjejak keluar, aku berhenti. Aku dapat surat dari ayah kandungku, ucapku diri. Ayah yang kalian sembunyikan keberadaannya dariku sejak kecil. Ayah yang kau buang, Bu, hanya karena dia miskin dan tak bisa beri hidup mewah untukmu. Sekarang, dia memanggilku ke tempat tinggalnya, jauh dari sini, dan aku akan pergi. Ayahmu masih hidup? Ibu tersentak. Ya, dan dia tahu semua tentang kalian. Tentang pengkhianatan ini, tentang bagaimana Rafdan, anak dari sahabat ayahku sendiri, bisa jadi suamiku. Aku menghela nafas. Sebelum dia pergi dari Indonesia, dia sempat tulis surat wasiat. Surat itu berisi semua rahasia yang selama ini kalian sembunyikan, termasuk bahwa kalian sudah saling menyentuh sebelum aku dan Rafdan bertemu. Ibu terduduk. Tubuhnya gemetar, Rafdan menunduk, tapi aku tak melihat itu sebagai rasa bersalah, lebih seperti takut akan konsekuensi, bukan takut akan dosa. Selamat hidup dengan bayang-bayang itu, ucapku tenang. Mulai hari ini, jangan pernah sebut namaku lagi, tidak sebagai anak, tidak sebagai mantan istri, tidak sebagai kenangan. Aku keluar, langkahku ringan, tapi hatiku retak. Bukan karena kehilangan, tapi karena sadar aku tak pernah benar-benar punya apapun dari mereka. Aku sampai di depan mobil, tas kecilku ada di tangan, surat dari ayah kandungku ada di saku. Kupandangi langit yang mendung, tapi entah kenapa, aku merasa justru sinar mulai datang dari balik awan. Beberapa bulan setelah kepergianku, kabar dari Indonesia sampai ke telingaku lewat sepupu jauhku. Berita itu menyebar cepat. Skandal antara ibu dan mantan menantunya akhirnya terungkap ke masyarakat. Netizen menggali, menelusuri, hingga akhirnya nama Rintika dan Rafdan jadi bahan gunjingan. Mereka dicemooh, ditolak tetangga, bahkan anak mereka mulai dijauhi oleh lingkungan sekitar. Dan aku hidup sederhana di negeri jauh, bekerja sebagai perawat lansia, merawat orang-orang yang tua yang sudah kehilangan harapan. Dan di setiap senyum pasienku, aku belajar, luka bisa sembuh, asal tidak terus disentuh oleh tangan yang sama. Namun luka itu tetap ada, tak hilang, hanya kini aku tak hidup di dalamnya. Suatu sore, aku duduk di taman kecil tempat biasa aku melepas penat. Di tanganku ada buku catatan baru, di dalamnya tertulis, "Ini bukan akhir cerita, tapi akhir dari penderitaan yang kupilih untuk akhiri sendiri. Karena tidak semua luka harus diwariskan." Aku tersenyum tipis lalu menatap langit. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tak menangis lagi. Dan di ending cerita, Rafdan dan Rintika akhirnya hidup bersama, tapi bukan dalam cinta, melainkan dalam penyesalan yang tak pernah selesai. Mereka jadi bahan cibiran, dijauhi, hidup dalam bayang-bayang skandal yang memalukan. Anak mereka tumbuh penuh tanya, kenapa tak ada yang mau mendekat? Kenapa semua menjauh? Sementara Amel memilih pergi jauh, membawa luka, tapi juga membawa keberanian untuk hidup baru. Ia bukan korban, ia adalah penyintas dari cinta paling kotor yang pernah ada. Oke guys, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Menurut kalian gimana ceritanya? Menyakitkan, tidak menduga, dan plot akhirnya sesuatu hal yang tidak disangka-sangka.
Jadi, menurut kalian, apabila kalian jadi posisinya Amel, apa yang kalian lakukan? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan cerita update terbaru dari channel Cinta Tanpa Izin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.